Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai proses bimbingan konseling kita pada hari ini, izinkanlah saya memimpin doa menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami masih merasakan berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses bimbingan kelompok kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak, kami serahkan. Haleluya, amin. Baik, terima kasih adik karena sudah memimpin kita doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Bernika Lutu, biasa dipanggil. Nah, kepada adik-adik Ibu persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Febrina Triana Mbula. Baik, perkenalkan nama saya Mikael Bana. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan umum kita mempelajari materi kita pada hari ini yaitu agar mampu mengetahui kesehatan mental dalam diri. Nah, selanjutnya ada pun tujuan khusus. Nah, di sini tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui pengertian kesehatan mental, untuk mengidentifikasikan karakteristik kesehatan mental, untuk mengidentifikasikan komponen-komponen kesehatan mental, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Apakah adik-adik sudah siap dalam mengikuti bimbingan pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Siap, Ibu. Oke, baik. Kita langsung masuk pada tahap kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu meminta kesediaan dari Aga untuk melakukan share screen. Oke, baik. Jadi materi layanan kita pada pagi hari ini yaitu tentang kesehatan mental. Nah, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah ada dari adik-adik yang sudah tahu apa itu kesehatan mental? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke, baik. Kalau belum ada yang tahu, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit. Kesehatan mental itu sendiri merupakan kondisi kesejahteraan individu yang dapat menyadari potensinya sendiri dan dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal dan dapat bekerja secara produktif dan berbuah serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, jadi kesehatan itu sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan dijaga, baik kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya, sehat sendiri merupakan suatu kondisi yang lengkap secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Di samping itu, tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki oleh dirinya. Selanjutnya, karakteristik kesehatan mental. Nah, di sini ada 3 karakteristik kesehatan mental. Yang pertama itu terhindar dari gangguan jiwa. Nah, kondisi kejiwaan yang terganggu, yang berbeda satu sama lain, menurut derajat yaitu
gangguan jiwa atau neuros, dan penyakit jiwa atau psikose. Ada perbedaan di antara dua istilah tersebut. Nah, yang pertama itu neurose, artinya dapat mengetahui dan merasakan kesukarannya, sementara psikose tidak. Individu dengan psikose tidak mengetahui masalah atau kesulitan yang tengah dihadapinya. Jadi, kedua kepribadian neurose tidak jauh dari realitas dan masih mampu hidup dalam realitas dan alam nyata pada umumnya. Sedangkan kepribadian psikose terganggu baik dari segi tanggapan, perasaan, atau emosi, serta dorongan-dorongan sehingga individu dengan psikose ini tidak memiliki integritas sedikit pun dan hidup jauh dari alam nyata. Nah, jadi mental yang sehat merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan mental maupun penyakit mental. Dalam hal ini, individu dengan mental sehat mampu hidup di alam nyata dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Nah, di sini penyesuaian diri dalam proses pemenuhan kebutuhan, yaitu individu dapat mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif cara-cara tertentu. Nah, jadi seseorang itu dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila dia mampu mengatasi kesulitan dan emosi yang dimilikinya. Selanjutnya itu ada dapat memanfaatkan potensi secara maksimal. Nah, di sini maksudnya yaitu dapat memanfaatkan potensi secara maksimal, yaitu dapat dilakukan dengan keikutsertaan secara aktif oleh individu di berbagai macam kegiatan yang positif. Bagaimana, apakah adik-adik dapat mengerti? Dapat dimengerti, Bu. Baik, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada komponen dalam kesehatan mental. Nah, beberapa komponen dalam kesehatan mental itu ada pikiran, emosional, dan spiritual. Nah, pikiran sendiri yaitu pikiran yang sehat akan tercermin dari bagaimana cara kita berpikir atau bagaimana pola pemikiran kita yang dimiliki. Jadi seseorang yang memiliki pikiran yang sehat akan memiliki tujuan dalam perbuatannya. Bahkan dia akan memiliki tujuan hidup yang jelas serta menuliskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan jelas dan terstruktur. Tentu semua itu dibuat berdasarkan cara berpikir dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam hidupnya. Nah, selanjutnya itu ada emosional. Nah, jadi kesehatan emosional juga sangat penting untuk kita jaga sebagai usaha untuk menjaga kesehatan mental kita. Emosional yang sehat akan terlihat dari kemampuan kita dalam mengekspresikan emosi yang sedang kita alami. Misalnya, bagaimana saat kita gembira, sedih, bahkan marah. Merasa sedih, marah, dan bahagia memang sangat manusiawi dan bisa dirasakan oleh setiap manusia. Jadi, seseorang yang sehat secara emosional akan merasa nyaman dan menerima segala perasaan dan emosi yang dimilikinya. Nah, dari situ maka perasaan tersebut akan membuat mereka bisa menyalurkan dan mereka dapat mengendalikan pikirannya secara teratur. Nah, selanjutnya itu ada spiritual. Jadi spiritual di sini yang dimaksud adalah spiritual yang sehat, yakni komponen yang membentuk mental yang sehat. Jadi spiritual yang sehat dapat terlihat dari cara kita bersyukur, optimis, yakin, dan terhadap apa yang berada di luar kuasa kita dalam kendali Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang wajar atau dengan pikiran yang tenang dan jernih. Jadi mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar atau tidak rasional. Nah, hal ini
karena mereka percaya bahwa ada hal lain yang berada di luar kendali mereka, dan mereka merasa tenang bahwa ada Tuhan yang turut mengatur hidup mereka. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, antara lain faktor biologis dan faktor psikologis. Nah, faktor biologis dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan. Sedangkan faktor psikologi disebabkan karena ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Hal-hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka, antara lain mereka merasa kehilangan. Nah, di sini rasa kehilangan itu muncul ketika seseorang terdekat itu meninggal. Jadi hubungan dengan pasangan berakhir, keguguran, kehilangan pekerjaan, atau ketika terpisah dari teman dan keluarga. Nah, di situ kita akan merasa kehilangan. Nah, yang kedua itu kekerasan dalam keluarga. Di sini kekerasan dalam keluarga itu tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga psikologi berupa terlalu mengontrol kehidupan sosial, ketidakadilan finansial, dan kekerasan verbal. Adapun faktor psikologi lainnya yaitu kehilangan pekerjaan. Di sini kehilangan pekerjaan itu seperti menganggur, kehilangan bisnis, dan rugi dalam investasi mengakibatkan finansial terganggu. Nah, selanjutnya ada mengalami perundungan. Ketika seseorang terus-menerus mengalami perundungan secara fisik maupun verbal, ia akan merasa tidak berdaya dan kesepian. Sehingga hari-harinya akan dipenuhi pikiran apakah ia besok akan mengalami hal yang sama dan apakah akan berdampak semakin buruk jika melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya ada dari lingkungan. Nah, jadi lingkungan yang positif dapat memberikan dampak baik bagi jiwa. Sedangkan tinggal di lingkungan yang penuh polusi dan berisik tanpa disadari akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin adik-adik tanyakan, Ibu persilahkan. Dari saya, Bu. Iya. Ini kan tadi di dalam komponen itu, ini yang mau saya tanyakan di sini, apakah kesehatan emosional itu sangat berkaitan dengan ini mental atau kesehatan mental ini seseorang? Oke, baik. Sini pertanyaan dari adik Febria. Nah, pertanyaan itu ya, Pak, apakah kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap emosi atau? Ibu. Nah, jadi pikiran dan emosi yang mempengaruhi kesehatan. Nah, di sini emosi yang bebas bisa diekspresikan secara alami, tidak akan mempengaruhi kesehatan mental. Jadi, emosi itu tidak mempengaruhi kesehatan mental. Nah, jika emosi tertekan, terutama perasaan takut atau perasaan negatif, nah itu dapat menguras energi atau mental, sehingga berdampak negatif pada tubuh dan dapat menyebabkan kesehatan mental. Jadi, mohon maaf, jelasnya di sini, emosi itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental. Mungkin jawabannya seperti itu, apakah bisa dipahami? Iya, dapat dipahami, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu ingin selanjutnya Ibu ingin bertanya bagaimana pesan dan kesan dari adik-adik setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Baik, Bu, kalau dari saya, kalau saya
mengikuti bimbingan kelompok hari ini, saya menjadi lebih mengerti lagi tentang kesehatan mental. Itu saja saya, Bu. Kalau dari adik Mikhail, Ya, baik, terima kasih, Pak. Pesan dari saya untuk bimbingan kelompok pada kita hari ini adalah saya bisa dapat memahami apa itu kesehatan mental. Mungkin dari saya itu saja. oke baik. Terima kasih karena teman-teman sudah memberikan kesan dan pesan serta mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu meminta kesediaan dari teman Mikhail untuk meminta doa sebelum kita melakukan kegiatan kita. Ya, baik, terima kasih, Bu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa, dan izinkan saya membawa doa ini secara agama betul. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Mikhail. Selanjutnya kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.